Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makanan ikan asap anget-anget, mantap banget jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa qala ta'ala aizan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah. Sallallahu ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang saya hormati sahibul hajat, yaitu keluarga dari Bapak Sujatnowo. Kalau dilihat dari namanya kayaknya tiang Jawi nggih. Ibu tiang Jawi. Oh bukan, orang Sunda. Oh Sunda, sama Bu. Ibu sama saya sama, keluarga janda. Apa itu? Jawa, Sunda. Suami saya orang Jawa. Makanya kenanya apa? Khasnya orang Jawa itu oh. Ya, suami saya Pujiono. Nah kalau di Sunda Pujiana. Ya Bu. Nah, kita doakan mudah-mudahan sahibul hajat, yaitu Bapak Sujatnowo berserta Ibu Yati Nurhayati senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan dalam segala urusannya, dilancarkan dalam hajat-hajatnya. Mudah-mudahan acara yang sekarang dilaksanakan walimatul urus atau walimatul nikah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah tamunya, barokah rezekinya, barokah keluarganya. Semoga senantiasa keluarganya Allah jadikan yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri dan keturunannya Allah jadikan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang insyaallah akan menikahkan putrinya itu Ananda Seniratna dan Zakwan Hanif, dan juga ini merangkap dengan acara tasyakuran hitanan, yaitu Ananda Putra apa ini? Riyuga. Oh iya, Putra Riyuga, yang mana mudah-mudahan senantiasa Ananda yang dihitan Allah jadikan anak yang soleh, panjangkan umurnya dalam ibadah, dalam taat, disehatkan zahir maupun batinnya, senantiasa menjadi anak yang membanggakan orang tuanya, agama, nusa dan bangsanya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati pengatur waktu pembuka acara, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang Masya Allah ya Bu ya, suaranya bersama solis hadrat
Hadroh ya, Masya Allah yang luar biasa menggelegar ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan semangat syiar dalam syair bersolawatnya mendapatkan keberkahan Allah, dan dengan wasilah dipanggilnya oleh pengatur waktu pembuka acara, saya nggak berani maju Bu, karena dalam satu acara beliaulah yang berkuasa. Karena yang dalam acara kalau nggak ada MC ya bingung bagian siapa ntar ribut-rebutan ya. Nah, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi juga ke sini. Juga yang saya hormati menjadi perantara saya bisa bersilaturahmi ke sini adalah Ibu Hajah Dwi Retno atau Ibu Haji Eko kalau saya lebih mengenal ya. Mudah-mudahan senantiasa beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga aparatur pemerintah setempat dari atasan sampai bawahan, RT, RW, Ibu Lurah dan sampai perangkatnya, itu dengan seperangkat alat sholat dibayar beserta jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa para pemimpin kita diberikan amanah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis ta'lim hadir, para tamu undangan yang saya hormati, tim Hadroh Al Hidayah, yang mana mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang mendengarkan maupun yang menendangkan sholawat, senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang dibacakan dan marhaban yang kita lantunkan mendapatkan keberkahan wabil khusus untuk sahibul hajat. Semoga menjadi wasilah diberikan acaranya kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak terlupakan kepada tokoh masyarakat, asatid wal asatidah setempat, yaitu perumahan atau kompleks pampres ya. Semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jombloan jomblowati, tukang bakwan tukang roti, mudah-mudahan yang sedang nyari jodoh cepet-cepet pada rabi. Mudah-mudahan yang senantiasa muda-muda senantiasa dapat banyak rezeki. Yang pada tua-tua mudah-mudahan pada cepet nikah lagi. Insya Allah kalau udah ada rezekinya mudah-mudahan dapat jodoh lagi ya. Yang penting jangan doain cepet mati aja, jangan, kesian. Mudah-mudahan yang pada sepuh-sepuh pada cepet dapat rezeki dan bisa naik haji. Amin ya Allah ya rabbal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Atas izin Allah biqudratillah kita sama-sama bisa hadir memenuhi undangan daripada sahibul hajat, yaitu mengundang kita semua dalam acara tasyakuran walimatun nikah dan sekaligus walimatul hitan, syukuran hitan. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir yang jauh maupun yang dekat, dari ujung kulon sampai ujung wetan, minal masyriqi ilal maghrib, setiap langkahnya Allah jadikan ampunan, diampuninya dari segala dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Allah berkahi umur kita, Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita. Semoga Allah jadikan keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra dan putri kita keturunan yang solih dan soleha. Kita semua selalu Allah jaga, Allah lindungi dari segala bencana dan musibah, dan semoga nantinya Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang mana insyaallah kita berdoa di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayam. Mudah-mudahan senantiasa doa-doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam ya Allah semoga senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Islam, yang telah rela berkorban, berjuang sekalipun dengan tetesan darahnya, yang mana beliau ialah tiada lain dan tiada bukan wasfana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi
alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat pertolongan darinya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu undangan yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh jujur-jujuran Ibu, saya kalau antara nasihat kematian sama nasihat pernikahan, dalam hati lebih senang nasihat pernikahan. Karena walaupun seperti itu, kematian memang iya menjadikan pembelajaran bagi kita semua, harus banyak mengambil pelajaran dari kematian. Tapi mati itu kan butuh bekal ya Bu ya. Di antaranya ibadah yang terpanjang, terlama. Apa itu Bu? Pernikahan, yang mana walaupun alhamdulillah saya sudah menikah, alhamdulillah sudah mendekati 20 tahun pernikahan, perlu masih terus mengevaluasi agar menjadi istri yang baik, istri yang solehah buat suami, ibu yang baik buat anak-anak. Jadi kalau saya diberikan nasihat, untuk memberikan satu misi dalam satu pernikahan, itu jadi kayak mengecas diri saya sendiri, dan pastinya mudah-mudahan bermanfaat untuk yang akan mengarungi bahtera rumah tangga, yaitu Neng Seni ya. Alhamdulillah. Yang mana yang rumah tangga itu ya Neng Seni, ibaratnya tangga itu bertahap ya, bertahap. Untuk tangga pertama mungkin tidak terlalu capek ya. Tangga kedua masih ringan, tangga ketiga terus sampai misalkan, apalagi kalau tangganya itu namanya rumah tangga kan puluhan tahun, itu semakin terus menginjak tangga, maka semakin banyak ujian-ujian yang datang dalam kehidupan rumah tangga. Sekurang-kurangnya tanpa diiringi, tanpa dibarengi dengan bekal, dengan ilmu, maka tidak sedikit rumah tangga yang hancur berantakan ya. Yang mana ada nasihat yang tentang pernikahan, bahwa yang pertama adalah di dalam pernikahan itu antara Neng Seni dan siapa tadi? Jakwan ya, itu senantiasa bukan karena memang udah kebetulan jodohnya ketemu, tidak, karena memang itu sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum diciptakannya manusia, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz bahwa ini Neng Seni jodohnya Zakwan. Begitupun ibu yang sekarang mungkin suaminya yang memang tidak sekenceng dulu gitu ya, tidak setampan dulu, tapi jangan salah, ibu mau juga karena memang dulu ganteng, tampan, ibu juga tidak seperti sekarang udah turun gitu ya. Sama dulu juga memang pada masih muda, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Emang itu senantiasa sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, itu sudah dituliskan jodohnya. Maka tadi di mukadimah diawali dengan diantaranya tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan semuanya dengan pasangan azwajan, jodohan. Maka ketika nikahannya besok ya ibu, insya Allah besok adalah pengantin baru akan diakadkan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, keberkahan, dan ketika sudah calon suaminya mengakad ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Seni bin Bapak Sujatowo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di situ arsy bergetar. Itu pernikahan, acara yang sakral, senantiasa disaksikan oleh para malaikat. Maka pernikahan adalah sesuatu yang harus dijaga baik-baik, karena itu adalah janji suci, bukan hanya di depan penghulu tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menikah bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah. Namanya ibadah, ibu, berat apa ringan? Berat apa ringan? Untuk istiqomah jadi istri yang baik, berat apa ringan? Karena
khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, karena memang istiqomah itu berat. Yang ringan mah istirahat. Wes, udah di rumah semau-maunya, mau masak mau enggak itu istirahat. Lalu istiqomah, wayah masak, wayah melumah. Apa ibu melumah? Tidur ya, wayah tidur. Kata suami ibu, "Ma masak, yo masak. Ma ke dapur, yo ke dapur. Ma melumah, yo melumah. Jangan emoh. Emoh apa emoh? Gak mau Pak, capek harus gak ngerti wes awan yang gawe isa-isa umbah-umbah ngisai gerabah mandiin bocah nah bukan melumah apa saya bisa jawab Bu, alhamdulillah di Jawa 3 tahun ya, sekedik lah begini, cuman hapura kalau tidak seini Ibu ya, namanya juga orang Sunda tuh. Kalau ada orang orang Jawa ngomong Jawa ya saya ngerti gitu ya. Itu ya insya Allah. Yang mana istiqomah dalam kebaikan itu berat itu tadi ya, butuh kesabaran, butuh keikhlasan dan rasa syukur dalam berumah tangga. Yang pertama itu tadi, Allah telah tuliskan di dalam Lauhul Mahfuz seorang yang berjodoh atau dengan pasangannya masing-masing, karena itulah yang terbaik bagi suami untuk istrinya, istri untuk suaminya. Dan sekarang yang kedua adalah dalam pernikahan nasihat itu, dalam tadi dikatakan Quran surat Ar-Rum ayat 21 adalah azwaja berpasang-pasangan untuk apa? Litas kunu, adalah untuk merasa ketenangan, ketentraman. Sekarang apabila ning seni kita ketika pergi sendiri bingung, tidak ada yang mendampingi, ketika sudah ada yang halal yaitu siapa? Suami, maka diberikanlah ketenangan. Apabila sholatnya di rumah kadang sendiri, ketika sudah punya suami, maka suami akan menjadi imam kepada makmum, itu siapa? Istrinya. Yang mana senantiasa suami juga perlu bimbingan ilmu agar senantiasa bisa memberikan pendidikan kepada istri. Begitu. Kudunya memang tidak hanya perempuan yang dikasih ilmu, suami pun wajib diberikan pengarahan, wajib diberikan ilmu. Cuman jangan aneh, jangan heran ketika sebelum menikah semuanya terasa indah, tapi setelah menikah semuanya terasa musibah. Betul apa betul? Seorang laki-laki ketika belum menikah, melihat istrinya tuh senyum, murah senyum, masya Allah, suaranya lemah lembut ya Bu. Ketika setelah menikah, ternyata itu senang sentak suaminya. Ada yang masih suka nyentak suami Bu? Mana orangnya? No. Ya, kalau belum nikah ingat Ibu, ridallahi fi ridha zauji wa sukhtullahi fi sukhti zauji. Ridhonya Allah ada pada keridhaan suami, murkanya Allah ada pada murkanya suami. Suami ridho, Allah pun ridho. Ibu hadiran ke sini mendengarkan pengajian di rumahnya Ibu Yanti, kira-kira suaminya ridho apa kagak? Alhamdulillah. Kalau kata suaminya galak, kagak usah ngapain sih mau gerah-gerah amat, udah aja hari Jumat begini siapin kayak ngapa, gak usah datengin, gak usah mangkat nggak Bu? Ya kagak usah, pentingan manut sama suami. Tapi suami yang baik tidak akan menghalangi istrinya untuk mencari pahala, karena di dalam acara ini ada kajian, ada maulid, bacaan Quran, dengar ceramah, dengar pelajaran, yang mana semuanya dapat ilmu. Silahkan istriku tercinta, kalau kau mencari ilmu, mendengarkan kajian, itu akan menjadi pahala yang luar biasa. Aku padamu Papa. Masya Allah. Emang begitu. Emang kalau belum menikah tadi dikatakan terasa indah, pas sudah menikah terasa musibah, karena di dalam menikah semua bernilai ibadah. Namanya ibadah, setan gak bakalan biarin. Yang tadinya ketika sebelum nikah, Masya Allah mukanya dipandang itu glowing, cantik. Kalau yang perempuan, yang suaminya yang sebelum nikah terlihat ganteng, berwibawa, bijaksana, tampan tak terkalahkan. Yang perempuannya ditilik, digigir, lengik, tetep diharap siap, dilihat di depan lenjang, mojang priangan.
Tapi kalau udah nikah, masya Allah, itulah pahala yang luar biasa ketika setelah menikah. Ibu neng ini jangan aneh kalau belum nikah jalan digandeng mulu ama sebelum nikah tuh terasa indah berdua, betul? Ibu belum nikah lagi pacaran jalan, pas kejatuh dikit, aduh ayang jatuh, apa yang sakit nih, ngusap begini, indah, deg-degan, karena setan yang ngasih bumbu. Ketika udah nikah, apalagi udah 2 tahun 3 tahun pas jalan jatuh, ya Allah Pak jatuh Pak, lah kamu matamu taruh mana? Bangun apa? Gak usah manja. Ya, sebagai suami, bagi istri, ketika berbuat baik kepada pasangan, semua bernilai ibadah. Maka jangan aneh, jangan heran kalau dalam ibadah itu berat. Ya, apa tadi yang kedua, litaskunu, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah menikah mah neng sini jangan lagi galau di rumah, udah ada yang berikan ketenangan. Ketenangan seorang suami adalah istri. Ketenangan seorang istri adalah suami, bukan dari skincare. Ya Bu, bukan dari harta, bukan dari jabatan. Walaupun ada lagu cenah, ada abang banyak uang aku sayang, abang tak punya uang aku durhaka, tak begitu. Durhaka suka suami begitu. Ya, apa senantiasa giliran tanggal muda mah dikekepan baik. Giliran tanggal tua sekarang tanggal 26 udah semakin miris gitu, dompet udah kena kecentit. Tidur di luar aja deh Pak. Pusing gue liatnya, belanja kurang malu lu, bahan mahal-mahal. Jangan ya Bu ya, jangan. Tidak ya, nggak ada ya Bu ya. Tetap sayang walaupun ada uang tak ada uang, abang tetap aku sayang. Insya Allah ini mah muka-muka meyakinkan ya Mas suami ini. Itu yang litas kuno. Yang kedua, yang ketiga ya, dari nasihat pernikahan ada meneruskan, selain diberikan ketenangan, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan kalian adalah apa? Mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Ibarat sekarang Neng Seni baru pengantin baru, pasti cintanya menggebu-gebu, pastinya kan akan bersanding dengan sang kekasih hati yang tadinya jauh di mata sekarang dekat di hati. Tidak hanya jauh di mata dekat di hati, hanya sekarang jauh dekat di mata juga dekat di hati. Udah sebelahnya masya Allah, tadinya tidur sendiri pakai gulingnya, tuh bisa kita peluk dengan hangat, bisa ngentut pula gulingnya. Ya, pas diberi Allah ternyata sudah punya pasangan, alhamdulillah, cinta banget. Baru-baru mah ya begitu, namanya juga pengantin baru, namanya bulan madu. Kenapa nggak dibilang tahun madu? Kok bulan madu? Oh, namanya bulan itu ya ada batasannya, masih hitungan bulan mah masih manis-manisnya begitu loh Bu. Tapi kalau udah tahun pertama, tahun kedua baru dah tuh susu sudah habis, beras sudah habis, gasnya pun sudah habis. Bingung dah tuh, mulai dah mikir dah. Apalagi udah punya anak, maka besok adalah senantiasa Neng Seni dan Azakwan adalah senantiasa serasa dunia milik berdua, yang lain mah ngontrak. Benar Bu, ngontrak. Karena apalagi menikah adalah ratu dan raja sehari, yang mana itu diberikan awal keberkahan, kebahagiaan dari Allah dalam menjalani bahtera rumah tangga. Itulah mawaddah warahmah. Mawaddah pastinya cinta, dan nanti yang abadi yang kekal adalah rahmah. Bu, Bu, halo, yang sana masih sadar? Alhamdulillah. Ada warohmah, ibu rasa cinta bisa terkikis dengan waktu, tapi rohmah kasih sayang yang terus abadi sampai sekarang, walaupun tahu dia orangnya ambekan, mutungan, cerewet, bawel, pelit, medit, koret, meregehese, ibaratnya gitu ya, punya suami tapi masih sayang sampai sekarang. Sayang itu rohmah. Nah itu yang langgeng tuh sekarang, ibu-ibu yang masih bertahan dengan suaminya dari mulai tahun
jebot. Sampai sekarang yang masih ada suaminya pasti tahu kekurangan dan kelebihan suaminya. Kira-kira masih cinta atau sayang yang ada? Hah? Ya sayang ya. Oh, cuman ya namanya cinta sama sayang itu, cinta itu kadang bisa meleleh, bisa terkikis dengan waktu, tapi sayang itu yang susah. Karena kalau namanya sayang, ya namanya kita udah sayang gimana sih? Cerewet-cerewet juga, bapak lu neng gitu kan. Bawel-bawel juga. Nah itulah Allah hadirkan dalam hati kita rasa cinta dan sayang, yang mana itu perlu kita syukuri dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar terus disirami, agar senantiasa keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan ada juga nasihat dalam pernikahan adalah ketika kita menerima pasangan kita, kita pun harus mau menerima orang tua kita masing-masing. Karena tidak sedikit ya, dalam berkeluarga kita menerima seorang perempuan menerima suaminya tapi tidak menerima orang tuanya. Kadang merasa ketika ada mertuanya masuk kayak merasa terbebani. Padahal ketika sebelum menikah, pas sebelum menikah, ibu bersama calon suaminya Neng ketika bersentuhan batal. Tapi ketika sudah ada ijab kabul, maka di situ bersentuhan pun tidak batal karena statusnya sudah menjadi orang tua. Neng Seni kepada mertua bapak tidak batal karena udah jadi seorang bapak. Orang tua kamu, orang tua aku, kita menjadi orang tua kita. Sama seperti memuliakan kedua orang tua. Begitupun yang jadi mertua, jangan menganggap menantu, tapi anggap anak. Sebagaimana namanya ama anak kita ya Bu ya, kadang ngelakuin kesalahan tetap sayang ya Bu. Ketika keburukannya kita tahu, berusaha untuk nutupi. Jangan seperti ini Bu, anak tuh baru saya kok yo. Kalau pagi-pagi itu yo tiduran melulu, HP melulu. Gimana sih punya mantu kok mesin begitu? Atau misalkan punya mantu begini cerita sama yang lain, jangan. Sebagaimana kita ke anak kita pasti menyayangi anak kita, menutupi keburukan anak kita, begitupun kepada menantu. Dan yang sebagai menantu juga secerewet-cerewetnya orang tua kita tetap orang tua kita, harus kita muliakan, harus kita hormati sebagaimana kita menghormati dan memuliakan orang tua kita. Kan begitu. Namanya orang tua itu baiknya kita jadikan contoh, salahnya kita jadikan pelajaran. Ketika nanti saya jadi orang tua, jadi mertua, saya jangan seperti itu. Agar senantiasa sayang sama mantu, sayang sama anak. Kan begitu. Jadi sama-sama antara orang tua dan anak saling sayang, menyayangi. Ada juga dalam nasihat pernikahan itu ada dianjurkan untuk senantiasa pingin memiliki momongan, keturunan. Ini belum udah dikabik biar kagak punya anak. Lah tujuannya nikah tuh buat apa? Kalau gak pingin punya anak, nikah terus mengandung, punya anak. Orang pengandung juga perlu ilmu. Nih, mudah-mudahan senantiasa nanti ketika Allah berikan keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dalam mendidiknya pun semenjak dalam perut pun harus sudah dikasih ilmu ya. Baca Quran, baca sholawat, perut udah gede, bacain doa tuh Bu. Yang punya anaknya yang sedang hamil, atau mungkin ibu di sini ada yang lagi hamil. Ada? Atau ada yang mau punya anak lagi? Nah, yang punya anak apalagi mau melahirkan, anjurkan baca gimana doanya Bu. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Apa namanya Bu? Yuk bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita yang soleh dan soleha. 1, 2, 3. Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud.
Bu, ada yang tahu artinya? Ayo kita arti biar nggak tahu, biar cuman nggak baca doang. Ya, Hana melahirkan Maryam dan Maryam melahirkan Isa. Lahirlah wahai anak atas kuasa Allah Ta'ala. Hana melahirkan Maryam dan Maryam melahirkan Isa. Lahirlah wahai anak atas kuasa Allah Ta'ala. Nanti tuh Neng Seni kalau perut udah belenduk gitu ya, sambil diusap-usap gitu ya, apa namanya itu, sambil disolawati, sambil itu Hana waladat Maryam, atau pas lahirannya gitu. Jadi jangan lagi pas hamil, pas belendu itu apa namanya tuh, sambil nyanyi-nyanyi. Biasanya pakai minyak wangi, biasanya seperti itu, karena lagi hamil bawaannya kesel sama suaminya. Saya cemburu, saya kesel lagi hamil bawaannya kesel mulu sama suaminya, sampai begini bikin kata bocah di dalam lah, bingung mah aku juga nggak tahu tuh bapaknya kemana ya. Solawatin, karena dalam perut itu senantiasa bayi dalam kandungan akan mengikuti dengan apa yang digerakkan oleh ibunya. Perlu ilmu ketika dalam melahirkan nanti, kau jangan bengok-bengok. Bengok-bengok bagaimana? Ada yang seperti itu kan. Sekarang zamannya media sosial, zamannya medsos, apa-apa gampang viral. Lagi hamil teriak-teriak, sakit pak, tolong pak, gara-gara lu pak. Ya Allah, dah suami yang nungguin kan malu. Nah, kenapa nyalahin saya? Bareng-bareng. Aja kita diem-diem, ngapa lagi brojolin lu teriak-teriak? Iya, jangan ya, enggak ya. Banyak zikir, banyak ingat sama Allah. Jangan beradu nanti lahiran sakit, jangan. Justru pahala yang luar biasa, yang munel. Apa itu munel? Munu dan kandel. Apanya bu? Pahalanya perempuan tuh di situ. Ya, melahirkan yang meregang nyawa, melahirkan anak, maka dasari dengan ilmu, dengan senantiasa mohon banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak nanti yang dilahirkan Allah jadikan anak yang soleh dan soleh. Dimulai dari perut udah dididik tuh bu. Yang terakhir, gak usah panjang, memang ini udah hari Jumat, waktu terbatas. Kita cita-cita pengen jadi istri soleha, lah pulang aja jam 12. Suaminya kagak disiapin buat Jumatan, buat pulang Jumatan. Kita diam-diam baik asik ngobrol, udah selesai ngaji bukannya pulang, malah nongkrong tukang sayur. Pulang-pulang azan, suaminya nggak disiapin. Istri yang solehah selesai pulang ngaji, nyampe rumah beres-beres, siapin baju, siapin apa perlengkapan buat ke masjid. Pulang dari masjid sambut sang suami dengan senyuman, waalaikumsalam papa, masya Allah. Salim, angkat, tarik tangannya, gitu. Cipiki, cium kanan kiri ibu gitu enggak? Alhamdulillah, gitu dong. Itu parahnya tuh di situ bu, cuman rata-rata malu ya, gengsi dia. Entar dikiranya apaan, apa istri saya udah baik, entar malah gede aja seenaknya sama saya, males banget. Gengsi dong. Justru itulah setan itu di situ, bu, pinternya di situ. Kagak usah begitulah. Tuman punya suami kayak begitu, nantinya semena-mena sama kamu. Kagak usah begitu, kebiasaan. Nah, itu setan, kata setan tuh begitu. Maka dalam keluarga ini hati-hati. Ada setan yang suka bikin rusuh dalam keluarga. Namanya setan dasim. Namanya bener bu. Namanya setan dasim. Maka jangan punya anak jangan namakan dasim. Setan dasim itu setan yang suka gangguin orang dalam rumah tangga. Ada yang nama dasim? Ada. Rampura. Oh iya. Ini sepertinya ada permasalahan rupanya itu. Apa benar bu? Kalau ada yang nama kesebut dasi, mohon maaf, memang begitu. Setan yang ganggu dalam rumah tangga itu ada nama-namanya bu. Ada jin korin kan, jin dasim gitu kan. Hati-hati, kasih nama pada anak, cari yang ada maknanya
baik, jangan dengan yang viral. Namanya siapa? Namanya syaitonir rajim. Nauzubillahi min dzalik. Itu nama apa? Kasih nama yang baik-baik ya. Itu tadi. Yang terakhir apa? Doa. Dalam keluarga banyak selalu mengingat Allah dengan banyak berdoa. Neng Seni ketika apa mas apa orang Jawa juga, nah Mas Zakwan mau berangkat kerja, doakan ya Allah jagalah perjalanannya, selamatkanlah dalam perjalanannya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan pekerjaannya, jagalah hatinya hanya untukmu dan untukku ya Allah. Jangan khawatir kecantol perempuan lain. Kalau udah kita titipkan sama Allah, seganteng apapun suaminya akan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu ibu berdoa gini, ya Allah jadikanlah kuntilanak perempuan yang bertemu dengan suamiku. Jangan. Pandangannya bagaikan serang, jangan. Berdoa saja, ya Allah kutitipkan hatinya hanya untukmu dan untukku ya Allah. Begitupun hati kita agar tidak gampang tertarik dengan pria yang tampan. Maka berdoalah, ya Allah tolong jagalah hatiku hanya untuk suamiku dan untukmu ya Allah. Karena banyak ketika menikah di rumah mah kok kayaknya menyebalkan, tapi di luar banyak yang sempurna. Nah itulah ya, apa walaupun namanya jangankan yang masih muda, yang udah tua aja kan banyak yang tergoda dengan apa Bu, dengan laki-laki lain atau apa namanya laki-laki tergoda dengan perempuan pelakor, ada pebinor gitu ya. Nauzubillahi min zalik. Alah gampang Bu kalau suami selingkuh, kamu 10 saya 11, kamu selingkuh saya balas. Oh jangan, itu namanya gila, itu sama-sama gilanya. Nauzubillahi min zalik. Minta berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi anak keturunannya jadi yang soleh soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan saya ucapkan kepada Neng Seni dan nantinya sama Mas Jakwan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Bu, kok sepi aja Bu? Itu tuh doa loh. Ulang. Kok didoain kok gak diaminin? Amin itu semoga artinya ya Allah semoga mengabulkan. Oh saya lagi doain pengantin, ibu kok menang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Nah ya begitulah. Baterainya udah lowbat. Ya. Apa namanya mendoakan pengantin? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sepertinya ini mic-nya memang sudah kelelahan ya. Alhamdulillah.